Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Oke, keberagaman yang ada di Sumatera Barat itu memang banyak sekali dan membuat dalam adatnya berbeda-beda. Apalagi tentang adat untuk mencari pasangan hidup atau dalam adat pernikahan. Jadi kalau di Pariaman itu terkenal kan Piti Bajapui atau disebut juga uang penjemput. Di Pariaman itu istilahnya bukan dibeli ya, istilahnya itu Piti Bajapui. Bajapui itu nanti uang itu juga buat kalian berdua gitu, suami dan istri. Sebab yang mencari duit nantinya kan si suami, itu bisa buat modal si suami bekerja dan bla 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 menjadi besar, itu keuntungannya untuk si istri sendiri. Nah itu yang buat Pariaman. Tapi di sini ada lagi keunikan yang tersendiri dari Luhak 50 Kota. Luhak 50 Kota ini termasuk di dalamnya adalah Payakumbuh. Artis yang terkenal di Payakumbuh seperti biasanya adalah Kintani yang viral dengan lagunya yang viral lagunya itu apa? Ayah ya. Meski nafasmu kadang tersengat, memikul beban yang makin berat, kau tetap bertahan. Nah, di Luhak 50 Kota ini terkenal dengan, mungkin nggak terkenal ya, cuman belum begitu banyak yang tahu soal adat menikah dengan orang Luhak 50 Kota ini. Ya di situ ada namanya Pitih Sasudui atau Pitih Menyudui, atau diajar juga dengan Pitih Menyudu. Jadi Pitih Sasudui ini adalah ketika si calon suami ini memberikan uang untuk si calon istri. Itu gunanya untuk mengisi sudui. Mengisi sudui itu artinya mengisi kamar. Seperti di situ juga ada lemari, itu kasur, bedak, tempat hias. Nah, itu yang adat yang berlaku di 50 kota. Nah, ini keberagamannya. Dari cara mencari pasangan saja udah beragam. Tapi di sini kekayaan dari alam Minangkabau itu sendiri. Gunanya apa? Itu sebenarnya tidak dipaksa. Tidak dipaksa untuk seorang suami itu memberi istri Pitih Sasudui, itu tidak dipaksa. Itu sesuai dengan kesepakatan sebelum kita married, itu sebulan atau 2 bulan, paling sedikit sebulan itu udah memberi Pitih Sasudui tersebut. Itu gunanya untuk mengisi perlengkapan yang ada di kamar si istri. Nah itu memungkinkan karena calon suami ini suatu saat nanti jadi suami, dia akan tinggal di rumah istri. Nah di kamar istri, jadi diisi dulu istilahnya Pitih Sasudui ini. Jadi itu gunanya juga untuk si suami juga. Nanti filosofinya begini. Kalau sebelum menikah kita isi sasudui ini, jadi suatu saat kita sudah menikah nanti kita tidak akan merasa berat untuk mencicil perabotan yang ada di kamar kita gitu. Nah, itu ada keuntungannya juga dari adat ini. Jadi tidak dipaksakan, tapi ini adat ini berlaku khusus di Luhak 50 Kota saja. Jadi kalau ada perkawinan antara Luhak 50 Kota dengan negari lain, contohnya saja dalam film Selisih Adat antara orang Pariaman dengan orang Payakumbuh ya kan. Nah itu tidak perlu dipermasalahkan, itu hanya diperembukan. Kalau orang Pariaman itu dia Piti Bajapui atau istilahnya dengan uang penjemputan untuk calon laki-laki, calon suami. Sedangkan di Payakumbuh ini di 50 Kota ini si istri harus diberi uang sasudui. Jadi dua-duanya terdapat ada selisih adat. Nah ini kalau perihal macam seperti ini hanya cukup berembuk saja. Nah ini juga tidak berlaku buat orang yang saling mencintai. Nah jadi intinya sebenarnya ini dulu terjadinya ketika ada perjodohan. Tapi kalau zaman sekarang ini kayaknya bisa dibuka lah itu adatnya ya kan. Itu adanya di adat yang buah sinta, babu buah sinta. Itu seiring perkembangan zaman itu bisa dibuka. Jadi ada keringanan tersendiri untuk menjalankan niat baik menjadi seorang suami atau istri. Uang sasudui ini itu diberinya ketika ada adat namanya itu makan bersama atau disebut juga dengan adat makan lamang. Nah, adat makan lamang itu memberikan pihak suami memberikan uang kepada pihak si calon istri untuk memenuhi kamarnya. Jadi kayak gitu. Nanti si suami ini sesudah menikah tidak bingung lagi, tinggal tidur
ada selimut, ada bedak. Jadi sudah tidak repot lagi setelah punya istri untuk membeli sesuatu setelah itu. Jadi hanya keringanannya di depan saja. Itu bukan sesuatu yang memberatkan atau mengganggu peristiwa sakral seperti pernikahan. Nah, tapi ada juga sih yang kalau pemahaman orang dari 50 kota ini, mama-mama 50 kota ini memang diharuskan gitu, kalau tidak akan batal. Nah, ini kita tidak tahu. Itulah gunanya bule ayi aja pembuluh, bule katode mufakat. Jadi harus dengan kata mufakat sebelum terjadinya sesuatu itu, biar tidak ada terjadi ketimpang tindihan. Kan adat itu ada 4. Ada adat sabana adat, adat nan diadatkan, adat nan taradat, adat nan istiadat, adat istiadat. Jadi yang tidak boleh dirombak itu adat nan sabana adat, yaitu adat basan di sarak basan di kitabullah. Ketiga-tiganya itu bolehlah sesuai kemufakatan bersama. Oke. Ini terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya tentang penjelasan uang sasudu ini. Uang sasudu ini berlaku buat orang-orang adat yang ada di 50 kota. Jadi banyaklah ada cara-cara adat di setiap luhak itu, di setiap rantau, pokoknya di setiap alam Minangkabau itu berbeda satu sama lain. Jadi jika ada perselisihan antara nagari A dengan nagari B, itu tetap diselesaikan dengan cara mufakat. Nah, disitulah ada namanya kita punya kan atau kerapatan adat nagari yang selalu yang bisa mengatur segala sesuatu yang ada di alam Minangkabau. Terima kasih yang telah menonton. Buat semuanya, bukan sok pintar, tapi inilah yang saya ketahui. Kalau ada kesalahan kata dari saya, mohon jangan disimpan di dalam hati, cukup disimpan di dalam dompet aja. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Bagi yang mau menjadi suami orang 50 kota, nah wajib nih melihat ini. Seperti orang 50 kota itu cantik-cantik, seperti artisnya itu Agin Tani ya. Jika ada yang berniat ingin mempersunting wanita di daerah 50 kota ini, bolehlah menonton ini untuk mempelajari ya kan, atau bertanya-tanya. Nah, jika memang saling mencintai ya tinggal sebut saja, itu akan meringankan kita. Pokoknya niat baik jangan sampai dihambat oleh apapun, karena niat baik jika dihambat dengan apapun, dia akan menjadi sesuatu yang jahat. Seperti kata Joker, orang yang jahat adalah orang yang baik tersakiti gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya buat yang udah menonton Mulifa Channel. Seperti biasanya, jayalah Minangkabau, jayalah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.